Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah mengetahui bersama bahwa saat ini kemudian sejak beberapa bulan yang lalu kita hidup di masa pandemi dan sudah banyak jatuh korban. Saudara-saudara kita yang sakit, kemudian karib kerabat kita, tetangga kita yang meninggal dunia. Tentu ini adalah satu hal yang membuat hati kita bersedih. Tetapi ada satu musibah yang lebih besar lagi, yang lebih membuat kita bersedih hati lagi, yaitu musibah wafatnya para ulama kita rahimahumullah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita wafatnya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullah. Kemudian kita mendengar berita wafatnya Syekh Falah Mandaka rahimahullah. Dan baru beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita wafatnya Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu murid yang paling menonjol di antara sekian banyak murid dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian masih banyak juga para ulama kita yang meninggal, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ini adalah musibah besar. Ini adalah kegelapan yang menimpa umat Islam. Karena hidupnya para ulama itu adalah nikmat. Hidupnya para ulama itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala para ulama meninggal dunia, takkan ada yang bisa menggantikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga secara otomatis mereka menggantikan tugas para nabi untuk berdakwah dan menebarkan risalah Islam. Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, "Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu wa kam min dhalin ta'ihin qad hadauhu." Betapa banyak orang-orang yang hatinya telah mati dibunuh oleh iblis, dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jasa-jasa para ulama kita. Dan betapa banyak orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang akidahnya, manhajnya dari jalan Islam yang lurus, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan hidayah melalui perantara para ulama kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tatkala menjelaskan peran penting para ulama di tengah umat, beliau mengatakan, "Fahum bimanzilatin nujumi fis sama, bihim yahtadil hayranu fil zalama, wa ta'atuhum wa hajatun nasi ilaihim a'zamu min hajatihim ila ta'ami wasyarab." Kedudukan para ulama itu seperti bintang gemintang di langit, di mana orang-orang yang tersesat mereka mengambil petunjuk dengan keberadaan bintang-bintang tersebut. Dan kebutuhan manusia kepada para ulama itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Wa ta'atuhum afradu alaihim min ta'atil ummahati wal aba'i binassil kitab. Dan mentaati para ulama itu lebih kuat lagi, lebih penting lagi daripada mentaati ibu dan mentaati bapak-bapak kita. Binasil kitab, ya berdasarkan dalil dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para ulama kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah, kembalikan kepada Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah peran penting para ulama. Manakala para ulama kita meninggal dunia, tentu ini adalah menjadi musibah yang besar yang menimpa umat Islam dan tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya, kita sebagai umat Islam hendaknya segera bangkit, lebih bersemangat lagi, ya, menjaga para ulama kita yang masih hidup, lebih bersemangat lagi menimba ilmu dari mereka, mendengarkan arah-arahan mereka, kemudian membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kemudian yang tidak kalah penting juga kita memperbarui semangat kita di dalam mempelajari agama kita, ya, baik itu berupa Al-Quran, baik itu berupa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mentelaah kitab-kitab para ulama kita. Karena jika tidak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut ilmu dari diri kita, yaitu dengan cara
mewafatkan para ulama kita satu demi satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilman tizaan yantazi'uhu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dari diri seorang hamba secara spontanitas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan mewafatkan para ulama kita. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai ketika sudah tidak tersisa seorang ulama, manusia akan mengambil para pemimpin yang jahil, fasu'ilu, dan para pemimpin ini ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, fadhallu wa adhallu. Lalu para pemimpin yang jahil ini akan berfatwa dengan tanpa ilmu sehingga mereka semuanya menjadi orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Sebelum masa itu tiba, marilah kita bergegas untuk memperbaiki semangat kita. Yang awalnya malas-malasan menuntut ilmu, kita semangat lagi, kita memperbarui semangat kita. Yang awalnya tidak memiliki kepedulian terhadap guru-guru kita, terhadap para ulama kita. Kita menyayangi mereka, mendoakan kebaikan mereka, memperhatikan mereka, dan melaksanakan arahan-arahan mereka. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan nikmat ini bagi kita dan memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kelak ajal datang menjelang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yuk subscribe, dukung dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasi sebagai pengingat. Jadi, jangan lupa ya, subscribe.